Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di tengah suasana pandemi Covid ini, di tengah kehidupan kita yang seperti ini, anak-anakku dipilih di antara sekian banyak anak-anak di negeri ini untuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke pondok pesantren Darur Rahman. Anak-anakku, selamat datang di pesantren ini. Ini lembaga pendidikan yang berbeda dengan semua jenjang pendidikan yang pernah kalian masuki. Saya yakin anak-anakku semua pernah di TK. Pernah ya? Pernah di TK. Berapa tahun yang lalu tuh? Mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. Anak-anakku juga pernah di madrasah atau di SD. Tetapi saat itu sekolah hanya sebagai sarana mendapatkan ilmu, sebagai ilmu pengetahuan. Anak-anakku belajar bahasa Indonesia, anak-anakku belajar matematika, anak-anakku belajar sejarah. Begitu selesai dari pelajaran, bel jam terakhir, anak-anakku akan apa itu? Pulang kembali bertemu dengan orang tua. Kalau kurang uang tinggal minta, kalau lapar tinggal bilang. Tidak pernah terfikir bagaimana makan antri, nggak pernah terfikir bagaimana mencuci dan menyetrika pakaian, nggak pernah berpikir bahwa nanti harus antri, harus mengeluarkan tenaga. Anak-anakku kamarnya di lantai berapa? Di lantai 2. Tiap hari harus naik turun tangga. Sekedar mau minum turun tangga, nanti mau makan turun tangga, mau mandi turun tangga, ke kamar naik tangga, dan begitu seterusnya. Kenapa saya ingin sampaikan ini anak-anakku? Karena anak-anakku sekarang masuk ke lembaga pendidikan bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan, tapi ini lembaga kehidupan yang seharusnya anak-anakku pelajari mulai sekarang, karena inilah gambaran kehidupan kalian di masa yang akan datang. Di pesantren ini anak-anakku, kalau cuman sekedar belajar bahasa Arab, anak-anakku nggak perlu sekolah ke pesantren. Di tempat lain juga bisa belajar bahasa Arab. Kalau sekedar belajar ilmu, anak-anakku juga tidak perlu berguru ke sini. Anak-anakku bisa beli buku, bisa datang ke toko buku, bisa pegang handphone, kemudian searching di Google. Anak-anakku mau apa saja dalam bentuk ilmu pengetahuan, sekarang sarananya mudah. Bahkan kemarin, hari-hari terakhir di SD, sekolahnya pakai handphone kan? Sekolahnya pakai komputer kan? Sekolahnya di laptop kan? Sekolahnya di tab, di iPad, sarana teknologi. Bisa semua anak-anakku. Tapi ada anak-anakku ilmu pelajaran yang jauh lebih penting dari itu, dan itu tidak mungkin anak-anakku dapatkan kecuali anak-anakku belajar ke pesantren ini. Anak-anakku ditaruh di sini itu bukan orang tua tega, bukan. Orang tuanya juga nggak suka, orang tuanya juga sedih, orang tuanya juga berat. Tapi orang tua kalian itu adalah orang tua yang betul-betul mencintai kalian secara benar. Kenapa? Masukkan Darur Rahman itu dan semua pesantren, anak-anakku akan belajar tentang kehidupan. Yang pertama nih, di sini anak-anakku diajarkan kesederhanaan. Sekarang makannya semuanya sama enggak? Sama, ya, sama. Semakanannya sama, kasurnya sama, lemarinya sama, kamarnya sama, tempat makannya sama, mandinya sama, antrinya sama. Ya, ini anak-anakku, itu namanya sekolah kehidupan.
Anak-anakku dididik yang pertama kali di pesantren ini, dididik yang namanya kesederhanaan. Semuanya di sini sederhana anak-anakku. Tetapi pendidikan kesederhanaan itu adalah modal utama supaya orang tuh berani hidup. Nih, saya kasih contoh anak-anakku. Sekarang kalau makan kan nggak bisa protes kayak di rumah kan. Kalau di rumah kurang pedes, ngomong nggak sama ibunya? Ngomong, mama, mami, nyak, ya kan? Mungkin teriak pembantu, mbak, ini kok kurang apa ini? Pedes, ngomong. Di sini kamu makan tuh kayak minum jamu kan? Enak nggak enak, dimakan. Tempe Darul Rahman tuh enaknya nanti setelah 6 tahun. Ya, nanti setelah kamu kayak kakak-kakak kelasmu ini mau tamat, itu kangen sama makanan Darul Rahman. Ya, tapi hari ini kamu makannya sederhana banget. Ya, nasinya cuma sepiring. Ya, biasanya di rumah ya semua makanan ditaruh di apa ini? Di meja. Yang mana kamu suka kamu ambil, yang nggak suka kamu nggak ambil, nggak suka semuanya minta gorengin telur, betul kan? Hari ini kamu dipaksa, hidupmu harus begini, makannya ini, lauknya ini, sayurnya ini, seleranya bukan sesuai maumu, tapi apa yang ada dimakan, sederhana. Tidurnya sederhana enggak? Sederhana banget, ya. Kumpul sama semua orang, mungkin di rumah punya sekamar sendiri, hari ini sekamar ramai-ramai, betul? Tidurnya cuma di atas apa ini? Kasur. Bahkan nanti kayak ustazah ini, ya kalau udah kelas 3, kelas 4, kadang-kadang tidurnya di mana-mana. Ya, nggak pakai alas bisa. Itu tidurnya. Kelasnya sederhana, kamarnya sederhana. Kenapa penting anak-anakku? Saya mau tanya sama kamu. Hari ini kamu mulai kangen sama masakan di rumah kan? Kenapa? Waktu di rumah kamu dimasakin ngomel-ngomel nggak? Ngomel, ini masakan nggak enak, protes semua. Kenapa? Karena kamu bisa dapatkan itu. Hari ini anak-anakku, kamu tahu kan masakan di sini kayak begini. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau ada orang biasa makan tempe, diajak makan sate, mau nggak? Mau nggak? Hah? Mau nggak? Biasa makan tempe, kemudian diajak ke rumah makan Padang, kira-kira suka nggak? Suka. Kenapa? Tiap hari makanannya tempe. Kamu setiap hari ini tidur di atas kasur yang tipis di kamar beramai-ramai. Kemudian ada orang ngajak kamu tidur di hotel bintang 5. Kamu mau nggak? Mau. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena lebih enak toh. Artinya apa? Kalau kamu biasa tidak enak, diajak enak bisa anak-anakku. Kalau tiap hari makan tempe, kemudian nanti dikasih rezeki makan daging, bisa. Kalau kamu biasa hidup di atas kasur yang tipis, ditidurin di atas spring bed pakai AC, pakai selimut, bisa nggak? Bisa. Yang biasa jalan kaki, diajak naik mobil, seneng nggak? Seneng. Yang biasa naik mobil, diajak naik pesawat, suka nggak? Suka. Kenapa? Karena yang diajak itu lebih nyaman daripada kebiasaannya. Tapi kalau dibalik, bisa nggak? Yang biasa naik mobil, diajak jalan kaki, ngeluh nggak? Ngeluh. Yang biasa makan daging, tahu-tahu diajak makan nasi pakai garam, protes nggak? Protes. Yang biasa baju sudah tersedia, kapan dia mau pakai, bajunya sudah digantung sama ibunya, ya, tinggal ambil, tiba-tiba disuruh nyuci sendiri, disuruh nyetrika sendiri, mati nggak? Mati nggak? Kamu merasakan sekarang kamu sering mati sebelum waktunya. Ngelihat mandi, biasanya di rumah kamar mandinya antri nggak? Enggak. Begitu ngelihat di sini kamar mandinya antri, bahkan kadang-kadang gayungnya dibarisin itu. Ya, depan kamar mandi supaya tahu ini nomor sekian, antri. Kalau kamu biasa antri, nanti dapat kamar mandi yang tidak antri, tenang. Tapi kalau sekarang kamu masih suka ngomong kan, begitu lihat kamar mandinya antri, mati gua. Begitu lihat tidurnya ramai-ramai, mati gua. Begitu lihat nasinya kayak di dapur sekarang dengan lauknya yang sederhana, ngomong lagi, mati gua. Ngelihat baju ditumpuk-tumpuk, ini gimana nyucinya, gimana nyetrikanya, gimana bersihinnya, ngomong lagi, mati gua.
Baru tidur jam 11 malam, setengah 12. Tahu-tahu jam setengah 4 sudah diapakan? Dibangunin, disuruh apa? Disuruh bersih-bersih badan, disuruh sholat berjamaah. Padahal malamnya baru tidur, ya, kemalaman ada acara misalnya, pagi sudah bangun. Kalau nggak biasa akan bilang mati. Coba ke kamar mandi mati, ke dapur mati, ke asrama mati, ke sekolah mati. Lalu untuk apa kamu hidup? Betul nggak? Hah? Sekarang kamu pernah merasakan itu kan, kemarin pas dari rumah, ya kan, diantar cuma sampai situ. Kayak orang drive thru di McD itu, ya kan, mobilnya parkir di belakang, kamunya turun, ya kan, bilang mati saya. Tapi pertanyaannya, itu melatih kamu untuk jadi orang kuat nggak? Melatih jadi orang kuat. Karena kamu yang biasa makan tempe, kamu ngelihat tempe nggak kaget lagi nih. Kamu makan nasi yang keras, nanti begitu ngelihat bubur ayam nggak pakai dikunyah. Kenapa? Saya biasa makan nasi yang keras, dapat bubur ayam langsung ditelan itu sama mulutnya. Kenapa? Karena kebiasaan itu tadi. Anak-anakku, di Darul Rahman tuh kalian diajarkan kesederhanaan. Supaya apa? Supaya nanti kalian hidup tuh jadi generasi yang tangguh. Kan kita nasib nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang ada orang tua, mungkin sekarang ada harta, mungkin sekarang ada kuasa, tapi masa depan siapa yang tahu? Tapi kalau kamu sudah terlatih seperti itu, jadi kuat nggak kira-kira? Jadi kuat. Itu kamu butuhnya di Darul Rahman. Diajarkan yang namanya kesederhanaan. Itu nggak bisa di-online kan? Ya, itu nggak bisa dapat di mana-mana kecuali kau praktekkan di sini. Yang kedua, anak-anakku, diajarkan kemandirian. Sekarang belajarnya mandiri nggak? Mandiri, mandi sendiri. Ya, sebelum mandi bawa gayung kan, ada sabunnya, ada pasta giginya, ada sikat giginya. Kamu mungkin nggak pernah terbayang sebelum itu anak-anakku, kalau mandi harus ngelihat sabunnya. Biasanya di rumah kalau mau mandi langsung masuk ke kamar mandi, sabunnya ada, sikat giginya ada, odolnya ada. Kalau nggak ada tinggal apa? Teriak kan, mah odol, datang ibunya, ini odol. Teriak lagi, mah anduk, datang ibunya bawa apa ini? Anduk. Coba selama ini begitu kan? Mah sikat giginya udah kayak sapu, datang ibunya pakai sapu. Betul kan seperti itu kan? Hari ini pernah terbayang kamu? Mandinya harus antri, harus menyediakan sendiri, ya kan? Sabun ngelihat sendiri, ya kan? Sabunnya masih ada, cukup atau tidak. Itu anak-anakku, itu adalah modal untuk hidup. Karena kamu cepat atau lambat, sekarang masih kecil kan? Masih kecil nih, ya. Nanti lama-lama besar. Yang asalnya anak nanti jadi ibu. Kamu nanti punya anak. Nanti, jangan sekarang, ya. Terus kamu nanti punya anak, mikir, apa habis asar Ustadz punya anaknya? Jangan, ya. Kamu nanti punya anak. Nanti ketika kamu punya anak, anakmu bergantung kepada siapa? Kepada kamu. Ya, kalau kamunya tidak belajar mandiri, anak-anakku, kamu nggak belajar mengatasi diri sendiri, kamu nggak akan jadi manusia yang sempurna. Maka di pesantren ini, yang kedua diajarkan kemandirian. Ya, saya mau tanya di sini, tolong jawab jujur ya, tolong jawab jujur ya, ya supaya nanti enak kalau jawabnya jujur. Ada nggak yang selama ini nggak pernah nyuci piring? Tadi anak santri putra itu ngaku depan saya tadi. Dia ngomong sama saya seumur hidup nggak pernah nyuci piring. Oh gitu. Saya mau tanya sama kamu, ada nggak yang nggak pernah nyuci piring? Mungkin ada. Hari ini mau nggak mau nyuci piring. Tahu kan? Selama ini kan enak. Habis makan taruh. Sekarang habis makan nyuci, nunggu kering lagi untuk dibawa kemana itu? Ke kamar. Nanti piringnya harus diapakan? Dijaga, ditaruh. Takut apa? Hilang. Kamu kebayang nggak di rumah dulu kehilangan piring? Kamu kebayang nggak kehilangan piring? Sekarang ibumu pesan-pesan kan, nah ini uang. Dulu biasanya kamu nggak pegang uang kan? Kalau mau tinggal minta. Lagi depan rumah tukang bakso lewat. Tek, teriak deh, Bu, bakso berapa? 10.000, kamu dikasih. Kemarin kamu dikasih uang kan? Enggak lagi 10.000 kan? Dipegangin uang. Ya, kata ibunya, ini nak bekal di pondok,
Kamu yang ngatur, kamu yang pegang, belajar mandiri. Coba lihat, uangnya dibilang kan, ditaruh di tempat yang aman, jangan sampai hilang. Kamu di rumah pernah kepikiran nggak kehilangan uang? Nggak pernah. Hari ini kamu kepikiran nggak? Oke. Kamu di rumah pernah kepikiran kehilangan sendal nggak? Sekarang sendalnya sebetulnya nggak hilang, ketuker. Sebetulnya nggak hilang, ada yang pinjem tapi nggak ngomong, iya kan? Sebetulnya nggak hilang, ada yang pinjem tapi nggak dikembalikan, kan itu masalahnya, ya. Nah, anak-anakku sekarang berarti mandiri kan, berarti menghargai hartanya kan. Oh, dulu habis pulang sekolah, sepatu kadang-kadang dilepas aja depan pintu. Nanti kalau sepatunya hilang tinggal apa? Lapor, Pak, sepatu hilang, beliin dong, selesai. Ya, dibeliin lagi, hilang lagi, beli lagi, kan begitu. Hari ini kamu diajarin apa itu? Ngatur, jaga. Itu anak-anakku, sebetulnya yang ingin saya sampaikan, pendidikan di pesantren itu adalah pendidikan kehidupan. Kamu di sini belajar hidup supaya nanti jadi orang tuh yang berani, siap dan tidak takut untuk hidup. Saya mau tanya sama kamu, ada yang berani jawab enggak? Ya? Ada enggak yang rumahnya cukup jauh dari Darul Rahman? Ada? Tadi anak putra itu hebat sekali. Ada yang dari Gorontalo, ya. Ada yang dari Makassar. Itu ke Jakarta enggak dianterin sama bapaknya, naik pesawat sendirian. Anaknya kecil tadi. Saya terharu sekali, ya. Mau kenalan enggak? Namanya Fatah. Siapa tahu nanti jadi jodoh kamu. Kan teman satu angkatan, ya kan? Itu namanya 2F tadi ya, Fatah dan Faruk, ya. Ada lagi namanya satu Murtado, kecil lagi tuh dari Kalimantan, ya. Itu sama anak-anakku, ya. Ada yang nggak yang rumahnya jauh? Anak putri ada yang dari Sumatera. Kamu dari mana? Dari mana? Oh, Pulau Seribu. Berani berdiri di sini nggak? Berani? Ya, yuk. Hah? Ayo, berani di sini. Bismillah, harus berani. Oke, maskernya nanti dibuka dulu ya sebentar. Maskernya dibuka. Deal. Oke, siapa namanya nih? Nastitia Mas Fitria Mar'atus Solihah, luar biasa. Perempuan yang solihah. Nah, makanya sama orang tuanya dimasukin pesantren sesuai dengan namanya. Masa Mar'atus Solihah jalan-jalan malam, ya kan? Mar'atus Solihah kerjanya di mana itu? Di masjid, baca Quran, ya kan? Sholat duha, itu namanya Mar'atus Solihah. Dari mana Mar'ah? Kamu dipanggilnya apa di rumah? Fitri. Oh, Fitri, ya, Ustazah Fitri nanti ya, mudah-mudahan. Fitri, dari mana rumahnya? Di Kepulauan Seribu. Pulau Seribu di pulau yang mana? Oh, di Pulau Kelapa. Iya. Berarti naik perahu ya ke sini ya, naik kapal ya. Ya nggak bisa jalan kaki kan, tenggelam ya kan ya. Dari pulau masa jalan kaki ya kan. Berarti dari Pulau Seribu kamu kemarin naik kapal, diantrin ke sini. Sama siapa? Sama ibu, sama mama, sama saudara. Oke, saya mau tanya Fitri, sebelum masuk ke Darul Rahman, kamu pernah lihat pesantren ini enggak? Enggak pernah diajak ke sini. Jadi ujian aja. Sebelum ujian enggak? Oke, saya mau tanya Fitri ya. Waktu ke pesantren ini kamu bisa masuk ke pesantren ini gimana caranya? Ada saudara yang bilang situ pesantren. Oh, ada saudara ngasih tahu ya, di Jagakarsa ada pesantren namanya Darul Rahman. Saudaranya bilang ke siapa, Fitri? Ibu. Oh, ke ibu. Kamu manggilnya ibu, ke ibu kamu. Oke, ibu kamu dikasih tahu ada pesantren. Terus ibunya ngomong ke Fitri, Fit, nanti kamu sekolahnya SD apa madrasah? Nah, nanti tamat SD masuk pesantren ya, gitu. Kata ibunya gitu. Terus jawabnya? Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apanya itu terpaksa, ikhlas atau pasrah? Hah? Fit? Hah? Asalnya pasrah dulu ya, oke, pasrah daripada direbus ya kan atau digoreng, oke, pasrah, iya, manggilnya ibu ya, iya bu, Fitri mau, oke, terus kamu nggak pernah tahu ini kecuali waktu ujian, ikut ujian waktu itu Fitri, oke, begitu ujian, kamu kan untuk pertama kali lihat pesantren ini, apa kesan kamu waktu itu ngelihat pesantren ini?
nggak ada apa-apa, nggak serem gitu, nggak menakutkan gitu. Kamu ngelihat gedung-gedung, kamu diajak jalan ke sana sama orang tuanya? Hah? Enggak, jadi datang langsung ujian. Oke, kemudian masuk, diumumkan lulus. Waktu dengar kamu lulus masuk pesantren Darul Rahman, kamu seneng apa sedih, Fit? Oh, seneng banget, bukan sedih ya? Mesti kan apa bukan sedih, artinya ya Allah lulus. Coba nggak lulus, kan masuk SMP. Hah? Fit, saya mau tanya, Fitri, seneng apa sedih waktu lulus? Itu jadi senang waktu dengar lulus ya, Fit ya. Yang nyampaikan lulus siapa? Ayah apa ibu? Ibu bilang, Fitri lulus. Kamu itu gembira banget. Oke. Kamu datang ke pesantren ini hari apa, Fit? Hari Jumat kemarin. Oke, saya boleh tanya nggak, Fitri? Hari Jumat kan ke pesantren. Perasaan kamu di hari Senin itu seneng, ceria, apa gundah gulana? Sedih. Kenapa sedih, Fit? Berpisah dengan orang tua. Oke. Dan kamu hari ini terharu bicara soal itu. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Setelah beberapa hari di sini, kamu merasa bisa kuat nggak? Alhamdulillah bisa kuat. Air mata itu bukan tanda lemah. Air mata itu bukan sesuatu aib. Air mata itu fitrah manusia. Semua orang kalau berpisah itu mesti apa ini? Sedih. Tapi saya tanya sama Fitri sekarang. Ketika sedih kayak gitu, apa yang kamu lakukan? Lihat nih, hebat nih. Gimana, Fit? Nah, lihat. Tetap semangat demi cita-cita orang tua. Oke. Nangisnya nggak masalah, tapi tidak boleh menyerah dan kalah. Paham anak-anakku? Ya. Fitri hari ini di kamar berapa? Sudah punya teman? Siapa temannya Fitri? Coba angkat tangan yang temannya Fitri. Oke. Angkat tangan. Oh, banyak ya temannya ya. Oke. Saya mau tanya nih yang di depan aja. Ini siapa namanya? Hah? Ini siapa namanya? Naila. Loh, kok salah nyebut nama orang? Siapa namanya? Arini. Ini Dinda. Dari mana Arini? Oh, Depok. Di mana Depoknya? Di Cimanggis, dekat sini ya. Naik bajai nyampe kan ke sini, nyampe dari Cimanggis, nggak perlu kayak Fitri tadi yang naik. Kamu dari mana? Dari Jambi. Oh, Ulu Jami sini, yang dekat Darun Najah ya. Oke, kamu dimasukkan ke sini, kenapa nggak dimasukkan ke Darun Najah? Takut pulang tiap hari ya kalau di sana. Oke, ini dari Ulu Jami. Jadi sekarang sudah berteman, sudah akrab sama teman-temannya. Oke, setelah itu kamu sudah mulai merasa nyaman di Darul Rahman? Siapa nama ustazahnya? Ustazah Konita sama Ustazah Jilan. Itu ustazah kamu? Sudah curhat sama ustazahnya? Enggak, tapi nanti mau curhat sama ustazahnya ya. Ustazahnya harus jadi pengganti semuanya. Anak-anakku jangan takut ya. Saya ustazah semua itu akan jadi orang yang akan melindungi kalian. Ya. Kalian punya masalah apapun di pesantren ini, ngomong sama saya. Tapi jangan minta beliin mie ayam. Ya. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi apa, tolong ngomong. Ya, biasa semua orang ngomong ini. Ini ustazah ini dulu nangis enggak? Ustazah nangis. Ini yang dari Riau siapa namanya nih? Ustazah Nadia. Ini rumahnya jauh loh. Ya, rumahnya di mana? Kasih tahu. Di mana Riaunya? Di Tembilahan. Sama Ustadz Fadli ini. Ya. Ini kalau pulang ke rumahnya anak-anakku, ya, di jalannya capek banget. Naik pesawatnya enak. Ya, sampai ke Jambi atau ke Pekanbaru, hanya dua bandara bisa. Dari Jambi itu ke Kuala Tungkal, dari